Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizky Pangstikah, NIM 931204119. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview makalah dari kelompok 12 yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kita tahu bahwa undang-undang itu bersifat tertulis. Nah, karena tertulis, maka ada sebagian orang yang mudah menafsirkan undang-undang tersebut. Namun tidak jarang juga ada seseorang yang menafsirkan undang-undang tersebut dengan penafsiran yang berbeda pula. Terkadang hakim juga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, biasanya akan ada perkara lain yang belum tertulis atau belum secara tegas diatur di dalam undang-undang, atau peristiwa tersebut terkadang mirip dengan undang-undang yang sudah diatur. Sehingga dalam hal ini, ketika peristiwa tersebut terjadi, hakim ini membutuhkan penafsiran hukum untuk menemukan hukum atau menciptakan hukum yang baru kalau hukum tersebut belum diatur dalam undang-undang atau hukumnya belum jelas. Nah, dalam penafsiran hukum ini ada beberapa metode. Metode tersebut ada banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh kelompok 12. Yang pertama ada metode substantif. Yang kedua juga ada metode interpretasi gramatikal, yaitu metode tata bahasa. Artinya untuk mengetahui suatu makna sesuatu, kita harus mencari referensi lain. Contohnya misalnya korupsi. Nah, korupsi ini makna katanya tidak diatur dalam undang-undang, sehingga untuk ingin mengetahui artinya kita harus merujuk pada merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada interpretasi historis. Interpretasi ini ada dua, yaitu interpretasi historis secara hukumnya dan interpretasi historis secara undang-undangnya. Artinya adalah kita harus tahu apa yang melatar belakangi faktor apa yang melatar belakangi hukum atau undang-undang tersebut bisa berdiri, apa konsepnya, begitu. Selanjutnya ada interpretasi autentik, yaitu menafsirkan suatu dalam undang-undang berdasarkan undang-undang itu sendiri. Misalnya pengertian malam hari adalah ketika terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Kemudian pengertian dari satu hari. Satu hari itu artinya 1 kali 24 jam, di mana kata-kata ini sudah diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diatur pengertiannya menurut undang-undang tersebut. Yang selanjutnya ada interpretasi sistematis. Nah, interpretasi sistematis ini dalam menafsirkan pengertian satu undang-undang dari undang-undang yang lain. Kemudian ada interpretasi sosiologis atau teologis. Ada juga interpretasi komparatif, futuritis, preskriptif, ekstensif, komprehensif, interdisipliner, dan multidisipliner. Selain dari penafsiran hukum, ada juga konstruksi hukum. Nah, konstruksi hukum ini akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau adanya kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya hakim itu tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih wah hukumnya atau undang-undangnya tidak ada atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, maka saya nggak bisa memutuskan perkara ini. Itu tidak bisa, hakim harus tetap memutuskan perkara itu. Ini adalah asas ius curiae. Adapun dalam penemuan hukum ini ada beberapa penemuan hukum, ada beberapa metode. Yang pertama metode argumentasi per analogium, yaitu metode penemuan hukum. Nah, metode ini memperluas peraturan undang-undang yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian akan diperlebar dan diterapkan pada peristiwa yang serupa atau sejenis atau mirip dengan undang-undang yang sudah diatur. Yang kedua ada metode argumentum contratio, yaitu metode dengan cara menjelaskan undang-undang pada pengertian yang dibalik atau kalimat negatifnya. Contohnya, pada pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa wanita itu diperbolehkan menikah lagi sebelum lewat 300 hari sejak saat perceraian. Atau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu wanita itu ditetapkan selama 130 hari.
Jika diputus perceraian bukan karena kematian, maka waktu tunggunya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, di sini hakim akan menggunakan metode ini untuk menjawab ketentuan masa idah bagi laki-laki. Dan jawabannya masa idah laki-laki adalah tidak ada. Kalau tadi perempuan ada, yaitu 3 kali masa haid, kalau laki-laki ini kebalikannya, yaitu tidak ada. Selanjutnya adalah metode penyempitan hukum. Nah, kadang undang-undang itu ruang lingkupnya terlalu umum atau terlalu luas, sehingga dalam hal ini perlu dipersempit agar bisa diterapkan dalam suatu peristiwa. Contohnya pasal 336 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tuduhan mencuri melakukan pencurian, orang yang disuruh melakukan harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya dipersempit lagi bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih saat bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan, bukan secara pembantuan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hermeneutika sebagai metode pembaruan hukum. Hermeneutika ini artinya adalah interpretasi atau penafsiran. James Robinson mengatakan fungsi dari hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penemuan hukum Islam. Nah, hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara itu biasanya merujuk pada Al-Quran atau Al-Quran, hadis, kemudian juga diperkuat dengan kitab-kitab fikih, yang dimana kitab fikih tersebut berhubungan dengan persoalan yang menjadi sengketa, dan juga menggunakan DSN MUI. Nah, dengan demikian karena merujuk pada kitab-kitab tersebut juga DSN MUI, di mana DSN MUI juga mempertimbangkan suatu permasalahan yang tidak hanya kontemporer tetapi juga dinamis sampai sekarang kan. Maka sudah dipastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama ini bisa dipertanggungjawabkan dan pastinya berkualitas. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.